Perkenalkan, nama saya Presilia Desi Fitriani dari Teknik Perminyakan C, NIM saya 2011113. Di sini saya akan membahas tugas praktikum, yaitu pada awalnya pegas digantung tanpa ada beban. Kemudian di ujung pegas kita beri beban sehingga pegas tersebut meregang sejauh Y0. Pada posisi tersebut, pegas belum mengalami gerakan. Titik P masih merupakan titik keseimbangan. Di titik tersebut, sudah bekerja gaya pegas yang melawan beban, gaya F. Pegas mempunyai arah ke atas. Kita ingat bahwa rumus gaya pegas adalah F sama dengan K dikali delta X sama dengan K dikali Y0. Di titik keseimbangan tersebut, gaya pegas sama besarnya dengan gaya berat benda atau W sama dengan M per G. F pegas sama dengan WK dikali Y0 sama dengan M kali G. Tetapan gaya pegas dapat dicari dengan K sama dengan M kali G per Y0. Dengan K sama dengan tetapan gaya pegas atau N per M, Y0 sama dengan perubahan panjang pegas ketika diberi beban, M sama dengan massa benda, G sama dengan percepatan gravitasi. Pada saat praktik fisika, cara di atas untuk menentukan tetapan gaya dari sebuah pegas. Kemudian, ketika pegas yang telah diberi beban kita tarik dengan gaya sehingga pegas bergeser sejauh Y dari titik keseimbangan, lalu tarikan tersebut kita lepas, maka terjadilah getaran harmonik. Gerakan bolak-balik di mana resultan gaya selalu mengarah ke titik keseimbangan atau titik P. Terjadi simpangan yang besarnya selalu sebanding dengan besarnya gaya yang bekerja. Gaya pegas yang bekerja dirumuskan F sama dengan min K dikali Y. Nama saya Ardiansyah, NIM saya 2001114, Prodi Teknik Perminyakan C. Abstrak. Salah satu contoh dari prinsip fisika yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah prinsip hukum Hooke yang diterapkan pada pegas. Pegas merupakan benda elastis yang digunakan untuk menyimpan energi mekanik. Setiap pegas memiliki nilai konstanta yang berbeda-beda tergantung gaya yang diberikan dan pertambahan panjang yang terjadi pada pegas tersebut. Osilasi pegas adalah gerakan pada pegas yang menyebabkan suatu gerak harmonik yang bergerak secara sederhana. Latar belakang dari percobaan ini adalah melakukan percobaan tetapan pegas agar kita dapat memanfaatkan suatu pegas dengan tepat. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara menentukan besar tetapan pegas dan berapa besar tetapan pegas yang digunakan. Hasil dari percobaan ini adalah hubungan massa benda dan periode terhadap konstanta pegas, nilai konstanta pegas yang diperoleh. Kesimpulan dari percobaan yang dilakukan adalah jika suatu pegas diberikan beban, maka akan mengalami pertambahan panjang, dan jika dilepas akan kembali ke panjang semula. Jika semakin berat atau besar beban yang digantungkan pada pegas, maka waktu yang diperlukan untuk berosilasi pun semakin besar. Kata kuncinya osilasi, konstanta pegas, gerak harmonis sederhana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas pendahuluan yang ada di laporan kami ini, yaitu di pendahuluan 1.1, yaitu latar belakang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, prinsip-prinsip fisika sering diterapkan dalam berbagai aktivitas. Salah satu contoh dari prinsip fisika yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah prinsip hukum Hooke yang diterapkan dalam penggunaan pegas. Pegas merupakan benda elastis yang digunakan untuk menyimpan energi mekanik. Pegas biasanya terbuat dari baja. Kegunaan pegas sangat banyak, di antaranya melunakkan tumbukan dengan memanfaatkan sifat elastisitas bahannya, menyerap dan menyimpan energi dalam waktu yang singkat. Pegas sering ditemukan di tempat tidur atau yang bisa kita sebut dengan spring bed. Kalau kita tidur itu yang ada dalam spring bed itu ada pegasnya ya, supaya dia empuk. Dan sistem suspensi mobil atau motor, yaitu untuk supaya mobil itu tidak terlalu bergoyang di dalam mobil ketika meluncur di jalanan yang tidak rata. Pada spring bed, pegas berfungsi untuk membuat kita nyaman, ini tadi ya, ketika kita duduk atau tidur di atasnya. Sedangkan sistem suspensi pada kendaraan mempunyai fungsi untuk menyerap kejut dari jalan yang getaran roda agar tidak diteruskan pada badan kendaraan secara langsung. Pegas memiliki batasan keelastisitasan. Apabila terdapat gaya yang menyebabkan pegas tersebut tertarik melampaui batas elastisnya, maka akan menyebabkan fungsi pegas tidak optimal lagi. Setiap pegas memiliki nilai konstanta yang berbeda-beda, tergantung gaya yang diberikan dan pertambahan panjang yang terjadi pada pegas tersebut. Maka penting bagi kita untuk mengetahui nilai konstanta dari suatu pegas yang menggambarkan kekakuan dari suatu pegas. Jadi setiap pegas itu tidak memiliki ketetapan konstanta yang berbeda-beda. Ada yang tipis, ada yang tebal gitu. Itu yang disebut konstanta pegasnya. Nah, di sini untuk 1.2 ada permasalahan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan. Yakini bagaimana cara menentukan besar tetapan pegas dan berapa besar tetapan pegas yang digunakan.
Nah, untuk 1.3 tujuan dari praktikum ini yaitu berdasarkan perumusan masalah di atas. Maka tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara menentukan besar tetapan pegas dan untuk menentukan besar tetapan pegas dari beberapa pegas yang digunakan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Restu Cakradinaka dari Prodi S1 Teknik Perminyakan kelas C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dasar teori. Suatu benda yang mengalami getaran selalu mempunyai posisi kesetimbangan yang stabil. Jika benda tersebut dijauhkan dari posisi ini dan dilepaskan, akan timbul suatu gaya atau torsi untuk menarik benda tersebut kembali ke posisi setimbangnya. Akan tetapi, pada saat benda tersebut mencapai posisi setimbangnya, benda tersebut telah memiliki energi kinetik sehingga melampaui posisi tersebut, berhenti di suatu tempat pada sisi yang lain, untuk kemudian kembali lagi ke posisi kesetimbangannya. Dari ilustrasi sederhana ini, kita dapat mendefinisikan getaran sebagai gerak bolak-balik di sekitar titik atau posisi kesetimbangan. Ada beberapa istilah yang akan kita gunakan dalam membicarakan segala macam gerak osilasi, yaitu amplitudo, periode, frekuensi, dan frekuensi sudut. Amplitudo, getaran yang biasa disimbolkan dengan huruf A, merupakan besaran perpindahan maksimum dari titik kesetimbangan. Periode, getaran yang biasa disimbolkan dengan huruf T, merupakan waktu yang diperlukan untuk satu kali getaran atau satu siklus. Nama saya Diki Sefa Ramadan dengan NIM 2001115. Saya dari kelas Teknik Perminyakan C. Menentukan harga konstanta pegas tunggal. Pilih salah satu pegas yang disediakan. Timbang massa pegas. Perhatikan posisi skala 0 neraca. Sebelum penimbangan dilakukan, usahakan tidak terjadi kesalahan paralel. 3. Gantungkan penggaris bersama pegas pada statif. Usahakan pegas tidak bersinggungan dengan penggaris. Ukur dan catat panjang awalnya ketika belum dibebani. Usahakan hindari kesalahan paralel. Bebani pegas dengan beban gantung yang telah diketahui masanya. Bila perlu, Anda melakukan pengukuran ulang. Perhatikan beban gantung dalam keadaan bersih. Ukur dan catat massa beban gantung dan panjang pegas pada keadaan itu. 5. Tarik ke bawah atau dorong ke atas beban gantung itu 1 cm sedikit pelan-pelan. Kemudian, lepaskan dan amati getarannya. 6. Amati getaran pada pegas yang telah diberi beban gantung. Bila getarannya telah harmonik, ukur dan catat waktu yang dibutuhkan untuk 10 kali getaran. 7. Lakukan langkah 4 hingga 6 sebanyak 10 kali dengan massa beban gantung yang berbeda-beda. Usahakan massa beban gantung awalnya 150 gram dan penambahan massa dengan massa beban gantung yang terkecil plus 20 gram. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rizal Faris NIM 2001112. Saya bertanggung jawab untuk pengambilan data dari percobaan message and spring ini. Ya, kita langsung saja menuju labnya. Di sini kita mencentang untuk displacement natural line-nya, kita centang, dan focal line-nya biar mudah digerakkan, dan period trace-nya ini perlu dicentang. Dan di sini kita menggunakan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat, dan dampingnya di sini kita menggunakan skala 1. Ini kita centang acceleration atau gaya pemulihnya, dan ini yang hijau ini merupakan getaran untuk menentukan getarannya dia. Sini ada penggaris dan stopwatch-nya. Di sini kita untuk yang pertama, kita di sini menggunakan spring kontan level 3, yaitu 1 dari 1 2 3. Ya, di sini spring kontan level 3, dan untuk masanya itu untuk awal kita menggunakan 100, dan nanti akan menggunakan penambahan 20 untuk masanya, ya, nanti 100, 120, 140, 160, dan sampai nanti ke 300. Oke, ini kita untuk menguji yang 100 gramnya dulu. Oke, pemulihnya bisa kita centangnya. Di sini kita mengambil untuk tarikannya itu kita mengambil sampai 60. Ya, kita untuk menggunakan bantuan dari focal line-nya ini. Garisnya kita singkirkan saja. Dan di sini nanti kita tarik hijaunya sampai ke garis merah. Karena di garis merah itu sampai 60 cm. Dan kita hitung berapa periode untuk 10 kali getaran, berapa waktunya. 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, untuk ini untuk 100 gram kita dapat waktunya itu untuk 10 kali getaran itu ya 20 0,25. Kita tulis 20,25. Kita reset, dan kita tambah masanya menjadi 120. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8
yang massa 120 gram akan mendapatkan waktu 22,11 detik. Kita lanjut ke 140. Kita pause dan kita reset. Oke, misalnya itu, dan kita play aja 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Waduh, kelebihan ya waktunya itu tadi sekitaran 22 detikan lah. Itu sekian untuk yang untuk 10 kali getaran, dan akan lanjut ke 20 kali getaran. Ya, di sini kita akan mengukur untuk yang sama spray konstan yang kita pakai masih level 3, tetapi di sini bedanya kita mencari untuk yang 20 kali getaran. Oke, dalam waktunya itu berapa dalam 20 kali getaran itu, dan penambahan masanya masih sama, yaitu 20 gram setiap penambahan dari 100 hingga ke 300. Oke, di sini displacement-nya kita centang, variabelnya kita centang, period trace-nya kita centang, kita memakai gravity 9,8, dampingnya kita memakai skala 1, dan velocity-nya kita centang. Untuk penggaris kita ambil, dan ini namanya stopwatch kita ambil juga. Di sini sudah diatur ya, di sini pakai skala 3, 1, 2, 3. Dan untuk awal kita memakai massa dari 100 gram. Di sini kita ukur saja kembali, garisnya kita taruh di garis biru, dan kita paskan di 0 cm. Oke, sudah pas ya. Karena kemarin tadi kita memakai 60 cm, nah kita harus tetap memakai 60 cm buat penarikannya. Oke, untuk yang 100 gram kita lihat apakah dia mencapai getaran 20 getaran. Oke, kita lihat 1, 2, 3, 9, 10, 11. Nah, ternyata dia tidak mencapai 20 kali getaran. Jadi untuk percobaan yang atau kita ubah lagi masanya ya, dan terlalu cepat menyimpulkan, kita ubah lagi masanya menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita memakai skala yang di tengahnya lah, yang dia punya 200 gram deh. Kita coba 200 gram. Oke, kita coba 200 gram. 15, 16. Ya, dia hanya sampai di 16. Atau kita mencoba sekali lagi untuk percobaan massa yang itu maksimal, yaitu 300 gram. Oke, kita tarik. Kita coba sekali lagi yang terakhir. Apakah dia bisa mencapai 20 kali getaran untuk kita ambil waktunya. Oke. 1, 2, 3, 15, 16. Ya, ternyata dia hanya sampai 16 kali getaran di waktu tadi sekitaran 49,7 detik. Ya, jadi untuk selanjutnya, untuk percobaan 30 kali getaran itu saya rasa sudah tidak bisa dilakukan ya, tidak mungkin dilakukan, karena getarannya itu tidak sampai untuk 30 kali getaran, dan yang mungkin itu tadi hanya getarannya ini hanya mencapai 10 kali getaran, sehingga kita memperoleh data-data waktu yang ada dari 10 kali getaran yang itu. Ya, jadi kenapa hal tersebut bisa terjadi? Kenapa untuk perhitungan 20 dan 30 kali getaran itu kita tidak bisa mengambil nilainya? Kenapa? Kita lihat dulu dari sini. Periode pada pegas sederhana. Periode menyatakan waktu selama terjadi 1 kali getaran, dan saat periode dinyatakan melalui perbandingan lamanya waktu bergetar. Yaitu dilambangkan dengan T per banyaknya getaran, dan dilambangkan dengan N. Nilai periode dan frekuensi akan selalu berbanding terbalik. Selain itu, besar periode bergantung pada nilai massa dan konstanta pegas yang terdapat pada sistem pegas. Jadi di percobaan kali ini, kesimpulan yang dapat kita tarik yaitu semakin berat massa yang tergantung, nilai periode semakin besar. Semakin ringan massa yang tergantung, nilai periode semakin kecil. Nah, di sini semakin besar nilai konstanta pegas, nilai periode semakin kecil. Dan semakin kecil nilai konstanta pegas, nilai periode semakin besar. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran. Dari percobaan yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.
Yang pertama, jika suatu pegas diberikan beban, maka akan mengalami pertambahan panjang dan jika dilepas akan kembali ke panjang semula. Yang kedua, jika semakin berat atau semakin besar beban yang digantungkan pada pegas, maka waktu yang diperlukan untuk berosilasi pun semakin besar. Yang ketiga, nilai dari konstanta K dapat dihitung apabila perpanjangan X dan gaya F diketahui dengan menggunakan rumus F sama dengan min Kx. Yang keempat, untuk menentukan nilai periode, pegas dapat dihitung dengan menggunakan rumus T sama dengan 2pi akar M per K. Selanjutnya saran. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diharapkan media pembelajaran simulasi osilasi pegas dapat mempermudah proses abstraksi persamaan matematis fisika dalam bentuk visualisasinya.